Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa orang Jepang di Amerika selama Perang Dunia Kedua diperlakukan tidak adil dan bahkan dikumpulkan dalam kamp-kamp pengasingan. Amerika Serikat yang mengaku menjunjung tinggi HAM dan kebebasan individu ternyata memperlakukan warga Amerika keturunan Jepang di sana secara diskriminatif. Inilah kisah tentang 120.000 orang Jepang yang dikurung dan diasingkan oleh pemerintah Amerika Serikat secara terstruktur dan masif. Sumber referensi video ini berasal dari buku National Geographic Indonesia, edisi bulan Oktober 2018, dengan judul Kamp Jepang di Amerika. Serangan armada Jepang ke Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 menyeret Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua, baik di palagan Eropa maupun Pasifik melawan Kekaisaran Jepang. Serangan tersebut membuat publik Amerika sontak marah dan membenci pada orang-orang Jepang, termasuk mereka yang telah berada di negara Paman Sam tersebut. Stigma negatif sebenarnya telah berlangsung lama. Pada akhir 1800-an, semakin banyak politikus dan pemimpin buruh yang mengatakan bahwa para pendatang ini merebut pekerjaan pertanian dari orang Amerika kulit putih. Bahkan pada Mei 1900, wali kota San Francisco James Duval Phelan bahkan pernah berkata, orang Tionghoa dan Jepang bukan warga negara yang sah. Mereka bukan orang yang layak menjadi warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 1930-an, sentimen negatif tersebut kembali menguat saat Jepang menyerbu Manchuria dan menyulut perang Cina-Jepang. Dan puncaknya ialah saat hancurnya armada Amerika di Pearl Harbor tersebut. Warga Jepang menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga khawatir bahwa mereka berpotensi menjadi mata-mata bagi musuh di pantai barat Amerika. Pada 14 Februari 1942, Jenderal John L. DeWitt sebagai pemimpin keamanan militer di pantai barat Amerika menyarankan agar para keturunan Jepang disingkirkan dari sana. Ia berkata, ras Jepang adalah ras musuh yang meskipun banyak orang Jepang generasi kedua dan ketiga dilahirkan di tanah Amerika, berkewarganegaraan Amerika, kecenderungan rasial masihlah kental. Maka dari itu, Presiden Franklin Delano Roosevelt pada 19 Februari 1942 menandatangani Perintah Eksekutif Nomor 9066. Isinya ialah memberi pimpinan militer kekuasaan luas untuk mengumpulkan serta mengurung setiap orang Jepang, sekalipun mereka berkewarganegaraan Amerika. Pada bulan Maret, tentara Amerika mulai mengetuk pintu dan memasang perintah evakuasi di negara bagian California, Oregon, Arizona, dan Washington. Orang-orang Jepang ini disuruh berkemas dan meninggalkan atau menjual apapun yang tak bisa dibawa. Dengan pasrah mereka meninggalkan rumah, pekerjaan, tanah, dan tempat usaha mereka begitu saja. Dengan jumlah sekitar 120.000 orang, mayoritas berkewarganegaraan Amerika. Mereka diangkut menuju tempat penampungan sementara, sembari menunggu tempat hunian atau kamp yang akan selesai dibangun. Setiap keluarga diberi nomor yang digantung pada koper dan badan mereka, yang berarti nomor ini adalah identitas baru mereka. Pemerintah Amerika pun pada bulan Maret 1942 membentuk sebuah badan yang mengurusi hal ini, yang bernama War Relocation Authority atau WRA. Sebelum ditempatkan di kamp permanen, mereka terlebih dahulu dikumpulkan di tempat penampungan sementara dengan fasilitas ala kadarnya. WRA memastikan bahwa semua orang Jepang mesti meninggalkan area pengecualian atau exclusion area, yaitu sepanjang pantai barat Amerika atau West Coast, dan tinggal di kamp yang dibangun pemerintah. Orang Jepang di Hawaii, di mana banyak orang keturunan Jepang di sana, dan Alaska juga terkena aturan ini dan segera dipindahkan. Tempat penampungan sementara ternyata tidak layak untuk ditempati.
karena bangunan tersebut berupa kandang hewan, bekas pasar malam, atau bangunan lainnya yang tak begitu terawat. Lapangan balap kuda Santa Anita di Los Angeles adalah salah satu pusat penampungan terbesar dan berisikan 18.000 orang. Tempatnya pun berbau dan juga becek. Begitu pula kamp-kamp bagi para interniran atau tahanan ini. Tempatnya tersebar di sejumlah negara bagian dan terletak di daerah kering, tandus, dan juga terisolasi. Walau Amerika terus mendapat kemenangan atas Jepang, terutama saat di Midway dan Guadalcanal, kamp tidak serta-merta ditutup. Orang-orang tak bersalah ini terus hidup di sana selama bertahun-tahun. Tercatat ada 5.000 angka kelahiran serta 2.000 kematian selama kamp tersebut beroperasi. Di sisi lain, militer Amerika juga memiliki satuan tempur yang berisikan orang Amerika Jepang, yaitu Yonif 100 yang seluruhnya orang keturunan, dan juga Resimen 442. Unit-unit tersebut tanpa diduga bertempur dengan luar biasa. Sebanyak 3.600 medali Purple Heart diberikan pada mereka atas prestasinya. Kegemilangan mereka di medan perang sedikit banyak mampu merubah persepsi negatif orang Amerika terhadap warga keturunan ini. Interniran terakhir yang keluar sekaligus menandakan berakhirnya pengurungan warga keturunan Jepang dan juga pembubaran WRA adalah di tahun 1946. Pada tahun 1988, Presiden Ronald Reagan menerbitkan perintah eksekutif yang isinya memberikan ganti rugi sebesar $20.000 kepada 60.000 orang yang dulu dikurung dan saat itu masih hidup. Ia berkata bahwa uang memang tidak bisa menggantikan tahun-tahun yang hilang itu. Orang-orang dijebloskan ke perkemahan semata-mata karena berdasarkan ras, dan itu merupakan suatu kekeliruan dan kejahatan serius. Walau bagaimanapun juga, peristiwa ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM paling mengerikan dalam sejarah demokrasi Amerika di abad ke-20. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Tonton pula video pojok sejarah lainnya. Sampai jumpa lagi.